Oke, selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Bertemu lagi bersama dengan saya, Ibu Veronica Juniariska, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 10 Satu Atap Timur Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Diana sebagai guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan saya observasi ketika melakukan pembelajaran di kelas. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang juga. Oke, sehat Bu? Sehat ya. Oke, baik Ibu, sebelum melaksanakan observasi, kita akan terlebih dahulu ngobrol dalam percakapan pra observasi. Nanti ketika Ibu mengajar di kelas, saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian tujuan dari diadakan percakapan pra observasi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat diobservasi nanti. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan Bu terkait dengan observasi yang akan kita laksanakan nanti. Apa Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu peserta didik mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisa kegiatan distribusi. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan, menjelaskan, dan mengidentifikasi cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Baik Ibu. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nanti, Bu? Untuk area pengembangannya di sini saya pertama menilai pengetahuan, yang kedua keterampilan. Ya. Kalau untuk pengetahuan ini yang saya nilai itu yaitu menilai jawaban hasil kerja siswa melalui kegiatan diskusi kelompok. Ya. Di mana di situ anak-anak dilatih untuk berbicara, menyampaikan pendapat, kemudian mereka mampu menemukan ide dan saling bekerja sama di dalam memecahkan masalah yang ada. Iya, berarti ada dua area pengembangan ya Bu ya, keterampilan dan pengetahuan. Ya, yang keterampilan itu mereka membuat clipping dan peta konsep. Oh iya, membuat clipping dan peta konsep. Oke, sip. Kemudian strategi pembelajarannya seperti apa nih Bu? Misalnya model pembelajaran yang Ibu gunakan, lalu metode pembelajaran yang Ibu gunakan itu seperti apa Bu? Kalau untuk model pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan problem based learning. Kemudian metode yang saya gunakan metode ceramah dan diskusi. Iya, problem based learning dengan metode ceramah dan diskusi ya. Ya. Baik, media pembelajarannya apa Bu yang Ibu gunakan nanti? Kalau untuk media pembelajaran, jadi kita ini kekurangan alat, sarana dan prasarana. Iya. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Jadi saya menggunakan metode yang sederhana saja. Ya. Saya mencari gambar tentang kegiatan distribusi, kemudian saya download, kemudian saya print, dan itulah media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu media gambar. Oke. Gambar yang sesuai dengan materi hari itu ya Bu ya? Iya. Oke. Kira-kira kapan nih Bu Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran ini? Di hari apa? Kemudian kelas berapa dan jam ke berapa? Rencananya saya hari Jumat, yaitu tanggal 23 Februari, yaitu di kelas 7 jam ke-4 dan ke-5. Oke. Baik Bu, di jadwal tersebut nanti saya akan datang ke kelas untuk mengamati, kemudian mensupervisi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian saya juga akan mencatat apa-apa saja yang terjadi di kelas. Kemudian nanti setelah itu kita akan melaksanakan percakapan satu kali lagi ya Bu ya di pasca observasi. Bu, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, serta media apa yang akan saya gunakan, dan menggunakan metode dan model pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam kegiatan pembelajaran nanti. Oke Bu, baik Bu, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan untuk percakapan pra observasi ini. Terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya Bu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi semua. Semua ya, luar ya. Ya, kita mau berdoa dulu.
silakan satu orang pimpin kita berdoa. Bukan aja ya. Kursi, tambah kursi satu. Kita pada saat ini karena melakukan ini Percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta kepintaran. Tuhan memberkati kami dari pertama kemarin hingga akhir. Kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin. Abdil, Agnesida, Agus Setiawan, Amelia, Anita, Aprilia Yona. Sudah siap untuk belajar? Siap. Bukunya sudah kalian letakkan di atas meja? Duduknya juga sudah rapi? Sudah ya? Sudah semangat enggak? Semangat untuk belajar? Ya, baik. Ibu akan menyampaikan beberapa kesepakatan kita selama kita belajar. Yang pertama apa? Yang pertama jangan ribut. Yang kedua apa? Ya, jangan mengganggu teman. Yang ketiga apa? Jangan tidur di kelas. Kemudian yang keempat apa? Ya, fokus dan konsentrasi dalam belajar. Itu adalah kesepakatan kita selama kita belajar. Baik, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, kita semangat dulu ya, supaya kalian bersemangat, supaya kalian tidak tegang, itu maksudnya. Silakan satu orang pimpin untuk semangatnya ya. Ayo satu orang. Ya, berdiri. Berdiri semua. Tentang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Ada yang masih ingat apa sih kegiatan produksi itu? Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sekarang Ibu ingin menyampaikan tujuan kita mempelajari kegiatan distribusi yang pertama. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan menganalisa kegiatan distribusi. Itu yang pertama, tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik itu diharapkan mampu menyebutkan, kemudian mampu menjelaskan dan mengidentifikasi apa cara-cara yang dilakukan agar barang bisa sampai kepada konsumen. Jadi itu. Nah, kalian bisa melihat itu ada gambar ya. Ada gambar. Yang pertama itu gambar apa? Itu salah satu contoh kegiatan distribusi. Jadi mobil itu ngangkut barang, dia ngangkut barangnya dari produsen dibawa ke grosir atau pedagang besar. Kemudian yang kedua, barang bisa sampai kepada konsumen. Ada 3 cara yang dilakukan. Yang pertama apa? Distribusi apa? Iya. Yang pertama distribusi langsung. Kalian bisa melihat itu contoh. Yang pertama ini contoh distribusi langsung. Kalian bisa melihat apa itu, gambar apa itu? Menjual apa? Menjual bakso. Nah, tukang bakso ini menjual baksonya dengan cara berkeliling kampung. Ini salah satu contoh distribusi langsung. Contoh lain selain itu, kalian perhatikan, tidak usah jauh. Ini Mama Leo ini suka jual kue. Ini yang ada di sekitar kita. Mama Leo suka jual kue. Kemudian kuenya dia distribusikan langsung, yaitu dengan cara apa? Dia menjualnya di warung dia sendiri. Nah, itu contoh yang ada di sekitar kita. Atau yang sering ada, kalian perhatikan, yang
family yang suka menanam sayur-sayuran. Nah, kemudian mereka menanam di bukit, kemudian setelah itu dipanen mereka, kemudian mereka jual langsung dengan cara berkeliling ke kampung. Itu salah satu contoh distribusi langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Nah, distribusi semi langsung kalian bisa melihat contoh yang kedua itu, gambar yang kedua itu apa? Sales ya, sedang apa dia menawarkan bukunya kepada konsumen. Nah, sales ini bukan orang yang apa? Bukan orang yang membuat atau mengarang buku itu. Jadi dia itu salah satu contoh distribusi semi langsung. Dia membantu kalau perhatikan, menawarkan kepada konsumen ya. Ini salah satu, tapi masih ada contoh lain yang ada di sekitar kita, yaitu misalnya si Rosa dia membuat kue. Nah, Rosa ini membuat kue subuhnya. Kemudian setelah itu dia titipkan ke warung mama Anda untuk dijual di situ. Dia menitipkan di situ karena dia sudah percaya kepada warung mama Anda untuk mendistribusikan kue yang sudah dibuat oleh Rosa. Kalau perhatikan, itu salah satu contoh distribusi semi langsung. Kemudian yang ketiga, distribusi tidak langsung. Nah, apa di situ? Pedagang besar atau itu adalah grosir. Nah, kalau untuk distribusi tidak langsung ini, ada perhatikan dari produsen, kemudian dia berpindah tangan ke pedagang besar, berpindah lagi ke pedagang kecil, baru bisa sampai kepada konsumen. Jadi sudah melalui beberapa tahapan. Jadi penyaluran barang itu dia melalui perantara, melalui pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil, kemudian bisa baru sampai kepada konsumen. Jadi contohnya grosir. Nah, itu materi kita hari ini. Silakan kalian sekarang membentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Diskusi ya. Jadi setelah itu akan kemudian presentasikan hasil. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagi pembaca, saya silakan. Dari kami akan berdasarkan hasil kami tentang kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi adalah kegiatan untuk mengalihkan barang atau jasa yang berasal dari produsen kepada konsumen. Ini gambarnya. Tujuan distribusi adalah 1. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. 2. Agar barang produksi lebih berguna bagi masyarakat. 3. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. 4. Agar produktivitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi ada 3 cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah penyaluran barang atau jasa tanpa melalui perantara atau langsung dijual oleh produsen itu sendiri. Gambarnya. Distribusi yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah distribusi barang atau jasa dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah distribusi barang atau jasa dari produsen kepada konsumen melalui pedagang besar, produsen kepada kecil yang pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Yang gambarnya tidak baik, ini yang hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih dari hasil diskusi kami. Ini hasil kelompok dari membuat mapping ya. Ini membuat mappingnya ini
sudah mereka komunikasikan. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Baik, sekarang kelompok 3, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil analisis dari kelompok 3. Hasil analisis dari kelompok kami berdasarkan gambar kegiatan distribusi, bahwa kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena manusia selalu memerlukan barang yang didistribusikan. Jadi kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyeluruhkan barang yang mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi intinya kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen yang memerlukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Jelaskan apa yang dimaksud dengan distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah penyaluran barang dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Jelaskan tujuan dari distribusi, yaitu agar kontinuitas produksi terjamin. Maksud agar kontinuitas produksi terjamin adalah dengan adanya kegiatan distribusi, maka masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membeli. Dengan terjualnya barang-barang produksi, maka kegiatan produksi akan berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Karena produsen mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut dan akan kembali digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kegiatan distribusi? Yang akan terjadi jika tidak ada kegiatan distribusi adalah yang pertama, barang tersebut tidak dapat dipakai oleh konsumen karena menumpuk di gudang. Yang kedua, konsumen bisa beralih ke produk lain yang penyalurannya lancar. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Jelaskan seperti apa penyaluran barang melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Jelaskan seperti apa penyaluran barang melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Ada yang masih bertanya? Jelaskan apa maksud jadinya bisa beralih ke produk yang lain. Penyalurannya lancar. Baik, Sarah. Contoh distribusi langsung. Suatu barang supaya sampai kepada konsumen. Contoh, penjualan melalui sales, penjualan jamu langsung produknya ke toko tujuan. Ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Konsumen biasa beralih ke produk lain yang penyalurannya lancar. Jika barang yang menjadi kebutuhan masyarakat sulit didapat dan stok barangnya sering tidak ada, sehingga ketika konsumen membutuhkan barang tersebut dan barang tersebut tidak ada, maka konsumen karena membeli barang lain yang manfaatnya sama walau berbeda produk.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Saya beri contoh distribusi langsung. Jawaban: contoh distribusi langsung adalah produser makan dengan menjual produknya lewat pedagang eceran. Pedagang batik menjual produknya ke toko tujuan yang dipilih. Baik, sekian dari presentasi kelompok ya. Kita kasih terus dulu ya. Ulang kali kita hari ini bahwa kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau juga bisa dikatakan apa, usaha menambah nilai guna suatu barang. Jadi bisa dikatakan usaha menambah nilai guna, bukan hanya menyalurkan saja, supaya apa, hasil produksi itu bermanfaat, bisa kita gunakan. Jadi ketika barang itu tidak didistribusikan, terus barang itu tidak akan bermanfaat. Kalian bisa bayangkan kalau dia menumpuk terus di tempat pembuatannya, tidak disalurkan, apakah itu bermanfaat? Tidak. Jadi kegiatan intinya kegiatan distribusi ini sangat penting. Setelah kalian mempelajari kegiatan ekonomi, kalian perhatikan kegiatan ekonomi, yaitu khususnya kegiatan ekonomi produksi. Jadi kalian sudah menyelesaikan pembelajaran ini dengan penuh tanggung jawab, dengan semangat dan kejujuran. Perhatikan. Jadi mungkin selama kita melakukan pembelajaran mungkin ada yang akan Anda ungkapkan ya. Silakan kalian mengisi lembar refleksi peserta didik dengan jujur. Kalau diperhatikan ya, refleksi hari ini ternyata kalian hari ini benar-benar bisa apa, dalam pembelajaran ini kalian senang ya. Kalau diperhatikan ya, banyak yang senang dengan pembelajaran hari ini. Memang rata-rata ya 100% bukan di kalian. Kemudian pengalaman ini ternyata kalian juga mendapatkan pengalaman yang sangat penting dari pembelajaran hari ini. Kemudian kalian juga senang dengan manfaat yang kalian peroleh pada pembelajaran setelah belajar hari ini. Kemudian selanjutnya juga kalian ternyata juga mendapatkan ide yang menarik dari pembelajaran tadi ya. Kemudian ternyata kalian ingin berdiskusi lagi ya untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ini hasil diskusi kalian hari ini ya. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya kalian perhatikan, kita akan melanjutkan yaitu kegiatan apa, kegiatan ekonomi yang terakhir, kegiatan konsumsi ya. Jadi silakan kalian nanti pelajari di rumah, kalian baca-baca, kalian pelajari supaya kalian bisa kalian paham ya dengan materi tentang kegiatan konsumsi ya. Jadi kegiatan konsumsi salah satu kegiatan mengalirkan barang dan jasa ya. Itu untuk pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya ya. Kemudian mengingat waktu kita tidak lama lagi, silakan satu orang nanti pimpin kita. Tapi sebelum itu, Ibu harap kegiatan pembelajaran kita yang sudah baik seperti ini bisa kita pertahankan. Jadi sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. Jadi tidak ribut, tidak mengganggu teman, fokus dalam belajar. Gitu ya. Jadi enak kita belajar kalau seperti ini ya. Batuk ya.
Panggilan lagu wajib nasional ya. Silakan satu orang jadi pemimpin kita di Rijana Jaya, satu orang silakan lagu wajib nasional. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Setelah pemimpin kita dalam doa. Selamat siang. Mulai dari sini ya, silakan. Kita salaman. Oke, baik, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama dengan saya Ibu Veronica Junariska dari SMKN 10 Satu Atap Timur Tengah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu Diana sebagai guru yang telah saya observasi, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan saya juga ditemani oleh Bapak Dede Miswar sebagai pengacara praktik saya di pendidikan guru penggerak. Baik, selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi. Dan selamat pagi Pak Dedi. Ya, sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Oke, baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Diana terkait dengan jalannya proses pembelajaran ketika saya observasi waktu itu. Dan tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan waktu itu. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, boleh dong cerita ke saya gimana ini perasaannya terkait dengan berjalannya observasi yang telah Ibu lakukan waktu itu? Ya, perasaan saya agak was-was ya? Ya, sekaligus senang juga. Ya. Karena dengan adanya observasi ini, saya dapat mengetahui apa kekurangan saya dalam mengajar, sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan tersebut ke depan. Oke, baik, selain was-was, Ibu juga merasa senang ya? Ya. Karena adanya proses observasi sehingga Ibu dapat barangkali memperbaiki bagian-bagian yang kurang Ibu ya. Baik Bu, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas pada saat diobservasi, kemudian seperti apa tahapan pembelajaran Ibu di kelas? Kalau untuk di kelas, kalau untuk tahapannya pertama saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya yaitu saya ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Kalau di pengetahuannya saya menilai jawaban hasil kerja siswa melalui kegiatan diskusi, Ya. di mana siswa dilatih untuk berbicara, menyampaikan pendapat, kemudian saling bekerja sama dalam memecahkan masalah. Iya. Kalau untuk keterampilan mereka membuat clipping dan peta konsep. Iya. Baik, untuk tahapannya dimulai dari pembuatan perangkat pembelajaran ya. Ya. Kemudian area pengembangannya ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Oke. Baik Bu, menurut Ibu ini apakah area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi itu sudah berhasil atau belum? Untuk area pengembangannya sudah berhasil, tetapi masih ada kekurangan-kekurangan. Ya, berhasil ya Bu ya, tapi masih ada kekurangan-kekurangan. Oke. Menurut Ibu nih, apa kekurangan-kekurangan yang Ibu temui dalam proses pembelajaran di kelas Bu? Kalau untuk kekurangannya di sini siswa masih ada yang atau kurang aktif ya, atau masih ada juga yang tidak mau bekerja sama dengan teman. Oh gitu ya, selain kurang aktif juga ada yang belum mau bekerja sama dengan temannya ya.
Nah, apa ini rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi kekurangan tersebut, Bu? Rencananya saya akan memberikan pemahaman, menjelaskan kepada siswa bahwa kita harus berani menyampaikan pendapat, Iya. gagasan, dan ide dari pemikiran kita. Kemudian memberikan pemahaman siswa supaya terlibat aktif dalam setiap pembelajaran. Oh iya ya, memberikan pemahaman kepada siswa supaya mereka itu lebih percaya diri untuk menyampaikan ide, pendapat maupun opini mereka. Ya. Oke Bu, mudah-mudahan rencana yang Ibu lakukan itu segera terrealisasi ya Bu ya. Saya tunggu cerita berikutnya ini. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Untuk waktunya belum bisa saya tentukan Bu, Iya. tapi secepatnya saya akan melakukan. Secepatnya ya Bu ya. Secepatnya. Mungkin pada pembelajaran berikutnya. Iya. Oke. Baik Bu Diana, itu saja pertanyaan untuk pasca observasinya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dalam percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan ke depan semua rencana yang Ibu rencanakan itu dapat segera terrealisasi dan dapat terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil yang baik. Selamat pagi Bu. Oke. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Diana selaku guru mata pelajaran IPS yang telah saya observasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Deddy Miswar sebagai pengajar praktik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Vero dan kepada Ibu Diana atas waktu dan kesempatannya berkaitan dengan dialog pasca observasi pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin dari yang pertama di sini apa sih tujuan saya sini? Jadi dengan implementasi kali ini adalah salah satunya adalah saya di sini mengamati hasil daripada bagaimana pasca observasi pembelajaran yang dilakukan, di mana Ibu Vero selaku TGP telah melakukan perawatan di sini. Nah, dari hasil yang tadi yang disampaikan Ibu Vero dapat saya simpulkan juga secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik untuk pembelajarannya. Lalu juga hasil untuk pasca observasi tadi. Nah, ini yang paling penting kita lakukan, di mana ketika kita melakukan dialog seperti ini adalah tadi Ibu Vero telah mengarahkan dalam hal ini, dalam itu juga tentang kekurangan apa segala macam, Ibu Diana bisa menjawab sendiri pertanyaannya tanpa dijawab oleh Ibu Vero. Nah, di sini adalah ini namanya coaching, proses coachingnya yang dilakukan, di mana ketika ada hal-hal yang kita tanyakan kepada temannya, kita jangan memberikan semacam jawaban, tapi kita memberikan pancingan. Intinya apa yang menjadi permasalahan dihadapi oleh bersangkutan langsung yang menjawabnya sendiri. Jadi sudah disampaikan kepada Ibu Vero tentang kekurangannya, udah dijawab sendiri juga sama Ibu Diana. Lalu juga tadi rencana-rencana apa yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut juga sudah dijawab sendiri oleh Ibu Diana. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil inilah yang diharapkan, hasil daripada observasi pembelajaran kali ini. Nah, semoga nanti untuk kedepannya hal seperti ini kita juga sedang menunggu nanti bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh Bu Diana berkaitan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh Bu Vero. Mudah-mudahan nanti untuk rencana pengembangan diri di sini bisa dijadikan sebagai bahan tambahan untuk pembelajaran di berikutnya. Dan itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih, sudah sangat baik tadi dialognya, dalam artian Ibu Vero telah mengarahkan kepada Ibu Diana untuk menjawab, dan Ibu Diana juga telah berhasil menjawab, dalam artian sudah berhasil mengatasi apa masalah-masalah yang Ibu hadapi selama pembelajaran dan bagaimana untuk solusi-solusinya. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, baik, terima kasih pada Pak Deddy selaku pengajar praktik saya. Demikianlah serangkaian percakapan pasca observasi hari ini yang telah saya lakukan bersama dengan Ibu Diana dan juga Pak Deddy. Selamat pagi. Pagi Pak Deddy, pagi Ibu Diana. Terima kasih atas waktunya.